Saya Hendrik Pakombong, Unit Kerja SMA Negeri 1 Morawahau, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 pada hari ini 23 November 2020. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Bapak Ibu dalam keadaan sehat, siap untuk mengajar kalian semua. Bagaimana pagi ini, semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Ya, semangat. Ya, baik ya. Nah, bagaimana kelasnya, sudah dibersihkan? Sudah. Siapa yang sakit hari ini? Coba angkat tangan. Ya, kelasnya dibersihkan? Sudah. Oh ya, baguslah ya. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ya, jadi kalau kelas kita tidak bersih, ya ada gangguan untuk kita belajar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi ini, yaitu kegiatan belajar mengajar, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Bapak minta disediakan dari kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan sistem masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih nak ya sudah memimpin kita dalam doa. Ya, kekuatan itu, sumber kekuatan itu tentunya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sandarkan segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Nah, baik, anak-anak, saya ingin mengabsen dulu kalian. Didengarkan namanya Adi Putra Nur Iman, Oke, Pak. Arya Dwi, Oke, Pak. Dedi Krisdianto, Oke, Pak. Angelina Berta, Hadir, Pak. Jannatul, Hadir, Pak. Jumratul, Hadir, Pak. Nur Hanisa, Hadir, Pak. Opita Sari, Pak. Putri Mardatila, Hadir, Pak. Sylvester, Oke, Pak. Siska Tiara Jingga, Hadir, Pak. Siti Jaria, Hadir, Pak. Syaira, Hadir, Pak. Ulfa, Hadir, Pak. Wahyu Saputro, Oke, Pak. kemudian Randy Dimas, tidak ada. Unmul ini tadi minta izinnya sama Bapak. Ya itu. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi yang baru pada pagi ini, Bapak ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, yang di belakang. Teks eksposisi. Teks eksposisi, ya benar, teks eksposisi ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang teks eksposisi. Nah, Bapak ingin tanya dulu ya, siapa di antara kalian yang senang cerita-cerita yang lucu-lucu? Ada? Ya, oh ya, lupa senang dengan cerita yang lucu atau yang humor. Ya, siapa yang senang menonton OVJ di sini? Saya, Pak. Ya, di belakang OVJ, Opera Jaka. Siapa di sini yang sering memberikan sindiran atau kritikan kepada teman-temannya? Saya juga. Ya, banyak ya. Ada yang di sini yang senang cerita yang lucu-lucu? Saya juga, Pak. Wah, bagus. Ada di sini kira-kira yang senang melucu? Saya juga, Pak. Ya, banyak yang senang melucu ya. Nah, orang yang senang lelucon, orang yang humor itu biasanya awet muda. Biasanya awet muda. Nah, pernahkah kalian mengalami atau melihat kejadian-kejadian yang lucu? Pernah? Nah, apakah semuanya itu termasuk dalam anekdot?
Ya, dari kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Ya, itu kadet pengetahuannya. Untuk kadet keterampilannya mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis, itu untuk di depan. Ya, jadi itu kadetnya ya 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian ini indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi pokok-pokok isi dan penyebab kelucuan teks anekdot. Kemudian yang kedua, membandingkan teks anekdot dengan teks humor. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Kemudian bawahnya itu indikator keterampilan. Nah, anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran physical learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi dan penyebab kelucuan teks anekdot, membandingkan teks anekdot dengan teks humor, serta menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot dengan rasa percaya diri, disiplin, aktif, kreatif, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Nah ya, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini ada peta konsepnya dari anekdot. Ya, anekdot ialah cerita singkat yang teks anekdot. Ya, anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Ini biasanya tujuan kepada orang-orang tertentu ya. Kemudian kedua di bawah itu humor, karena nanti membandingkan teks anekdot dengan humor. Humor itu adalah sesuatu yang lucu, keadaan dalam cerita dan sebagainya yang menggelikan hati, kejenakaan dan kelucuan. Ya, pembelajaran ini anak-anak yang Bapak nilai itu adalah keaktifannya ya. Keaktifannya dalam diskusi nanti, bagaimana aktif dalam memberikan saran ya, tanggapan kepada teman-temannya yang kelompok yang lain ya. Kemudian harus ya memberikan tanggapan ya, aktif kepada teman-temannya. Kemudian tepat waktu ya, mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, kita lanjut. Ini ada sebuah contoh teks ya, Bapak tayangkan di sini. Satu contoh teks anekdot, dosennya juga menjadi pejabat. Silakan dibaca ya, silakan dibaca, dipahami ya. Judulnya itu adalah dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah apa yang dibahas dalam teks anekdot ini? Ya, Nur Iman, masalah apa yang dibahas? Nah, kira-kira ada kritikan yang disampaikan dalam teks ini? Ada Pak. Ya, di belakang. Kritikan apa kira-kira? Kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Ya, itu kritikannya ya. Jadi dari teks dosennya juga menjadi pejabat ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan diskusi ya. Saat Bapak bagi kelompok ini, satu kelompok terdiri atas 4 orang ya. Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Silakan bentuk kelompoknya dulu. Nah, diperhatikan di sini masing-masing kelompok. Tugas kelompoknya nanti sudah ada di sini di bahan ajar dan di LKPD ya. Sudah ada di sini. Jadi bahan diskusinya itu ada beberapa. Yang pertama adalah mendiskusikan dan mencatat tentang pokok-pokok isi dan penyebab kelucuan dalam anekdot ya. Kemudian nanti tugas berikutnya adalah membandingkan teks anekdot dengan humor, dan yang ketiga adalah nanti kalian akan menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot dengan judul anekdot ini yaitu cara keledai membaca buku. Jadi itu nanti didiskusikan ya, ada di 3 bahan diskusinya ya. Nah, ini Bapak bagikan bahan ajar dengan KPD-nya ya.
diperhatikan, silakan dibaca bahan ajar yang Bapak bagikan dan tugas-tugas yang ada di LKPD itu ya. Silakan dibaca materinya, teksnya, cara kerja membaca buku, kemudian tugas-tugas di LKPD-nya dikerjakan. Bapak beri waktu 40 menit ya. Bapak beri waktu 40 menit untuk diskusinya. Kira-kira cukup ya 40 menit ya? Ya, silakan didiskusikan. Nah, anak-anak waktunya sudah habis ya. Sudah habis 40 menit untuk diskusi ini. Ya. Saya persilakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Ulfa Octavia Nirmala Ayu. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Masalah yang dibahas tadi kebiasaan mereka, unsur humornya seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Makna tersirat yang disampaikan, bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku dengan menjilat-jilat lembaran bukunya. Batasan anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap suatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Isi pokok anekdot. Isi pokok dari sebuah anekdot adalah sebuah sindiran pada suatu hal pada seseorang. Fungsi anekdot. Fungsi dari anekdot adalah sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap satu hal. Alasan kelucuan anekdot. Cara keledai membaca buku. Pada saat Nasruddin menjelaskan cara mengajarkan keledai membaca serta penjelasan tentang cara keledai membaca, terutama pada kalimat memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok 2 yang telah membacakan hasil diskusinya tentang cara kalian membaca buku. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain. Kelompok 3 bagaimana? Kami setuju dengan kelompok 2. Ya, setuju dengan kelompok 2. Kelompok 4 bagaimana? Kami setuju dengan kelompok 2. Ya, setuju dengan kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Saya Pak. Ya, dari kelompok 1. Terima kasih sebelumnya Pak sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila, saya dari kelompok 1. Pendapat dari kelompok 2 tentang masalah yang dibahas, saya akan menanggapinya karena menurut kami itu berbeda. Jadi jawaban kami itu, masalah yang dibahas itu kebiasaan orang-orang malas yang membaca buku tanpa memahami isinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, itu tanggapan. Tanggapannya itu adalah kebiasaan orang-orang yang malas memahami isi buku, ya, memahami isi buku. Nah, kita lanjut dengan bahan diskusi yang kedua. Saya minta kesediaan dari kelompok 4, ya, kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan nama saya Bilina Mirtaya Nazahan. Saya akan menjawab perbedaan anekdot dan humor. Anekdot cara
keledai membaca buku. Perbedaan yang pertama, makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat, bukan makna sesungguhnya. Menyadarkan seseorang atau masyarakat apabila kita membaca buku harus juga memahami isinya. Humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Yang pertama tidak mengandung makna tersirat. Perbedaan yang kedua, teks anekdot mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan humor yang kedua hanya merupakan hiburan semata. Persamaan anekdot yang pertama, tokoh yang dibahas mengenai hasil yang berhubung dengan kepentingan bahaya ramai. Perbedaan persamaan humor yang pertama, tokoh yang dibicarakan merupakan topik umum kepada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubung dengan kepentingan banyak orang. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil diskusi. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Bagaimana, ada tanggapan? Tidak ada? Ya, tidak ada. Kita lanjut dengan bahan diskusi yang ketiga. Ya, kita lanjut dengan bahan diskusi yang ketiga. Bapak minta kesediaan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Nur Hanisa. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, dari teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku dengan teks humor yang berjudul Surat Cinta Tukang Buah kepada Tukang Sayur, yaitu keduanya sama-sama mengandung humor, unsur kelucuan yang mengundang tawa pembaca atau pendengar dari teks tersebut. Meskipun ide cerita dalam anekdot diangkat dari kejadian nyata, tetapi cerita yang disajikan sama dengan anekdot, yakni sama-sama rekaan. Cerita rekaan dalam anekdot disajikan dengan berbagai cara, misalnya dengan mengganti nama, tokoh, waktu, dan tempat peristiwa terjadi. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir, bahan diskusi yang terakhir yaitu apa? Yang terakhir adalah Kesimpulan. ya, kritik atau sindiran, kemudian mana tersirat. Bapak minta kesediaan dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 3, Arya Dewi Prayoga. Kritikan sindiran pada orang yang hanya ingin mendapatkan gaji besar, kekayaan dan jabatan secara instan, tapi mau berusaha lebih dahulu. Makna tersirat, kalau mau kaya, orang harus bekerja keras. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Nah, anak-anak, kalian sudah diskusi ya dari teks tadi, teks anekdot tadi, ya semuanya sudah memahami tentang teks anekdot. Ya, apa itu teks anekdot? Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah semua teks yang mengandung kritikan dan sindiran itu termasuk teks anekdot? Ya, pertanyaannya adalah apakah semua teks yang mengandung kritikan dan sindiran itu termasuk anekdot? Ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak semua teks yang mengandung kritikan dan sindiran itu termasuk teks anekdot. Karena teks anekdot adalah cerita singkat lucu dan mengesankan yang mengandung kritikan dan sindiran terhadap orang-orang tertentu. Jadi kalau teksnya tidak mengandung kelucuan atau humor, bukan teks anekdot. Ya, itu jawabannya ya. Urba, bisa dipahami Urba? Ya. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita masuk dalam kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya adalah anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, berisi sindiran dan kritikan terhadap orang-orang tertentu.
Humor adalah sesuatu yang lucu, keadaan dalam cerita dan sebagainya yang menggelikan hati, kejenakaan dan kelucuan. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Makna tersirat lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Terima kasih. Ya, jadi itu kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini. Yang pertama itu adalah anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya ditujukan pada orang-orang tertentu. Nah, kemudian humor itu adalah sesuatu yang lucu, keadaan dan cerita dan sebagainya yang menggelikan hati, kata kejenakaan dan kelucuan. Nah, kemudian ketiga makna tersirat itu adalah berbeda dengan sindiran dan kritikan, karena makna tersirat itu mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritikan. Nah, seperti itu ya kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang anekdot, apa yang dimaksud dengan anekdot itu, kemudian humor, apa itu humor, dan yang ketiga tadi adalah makna tersirat ya, makna yang tersirat dalam anekdot. Nah, untuk minggu depan kita masih belajar pada teks anekdot ya, pada KD keterampilan. Jadi minggu depan kalian akan membuat satu contoh teks anekdot. Ya, silakan dicari di Google contoh-contoh teks anekdot. Nah, untuk yang terakhir ini silakan dikumpul LKPD-nya, bahan ajarnya ada di bawah untuk dipelajari di rumah ya. Baik, Pak. Nah, anak-anak, ya, dari hasil diskusinya Bapak sudah periksa tadi, ya, nilainya bagus-bagus semua. Bapak kasih nilai di sini untuk kelompok 1 95, kelompok 2 94, kelompok 3 93 dan kelompok 4 di sana juga 94. Jadi tetap semangat ya. Ya. Jadi semuanya sudah bagus. Nah, untuk belajar kita pada hari ini Bapak akhir sampai di sini. Selamat siang semua. Ya.